Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi di Matematika Umum bersama saya, Ibu Inayah. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Jadi minggu kemarin kalian sudah mencoba mengerjakan masalah 1.1. Saya sudah berikan penjelasan untuk soal nomor 3 sama 4. Semoga cukup bisa dipahami ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan nomor 5. Jadi bagaimana cara menyelesaikan untuk nomor 5. Jadi kalau di buku paket itu ada penyelesaian dengan cara yang panjang. Nah, hari ini saya coba memberikan alternatif bagaimana menyelesaikan nomor 5 dengan cara yang mungkin lebih mudah seperti itu. Untuk menuju ke sana nanti ada prosesnya. Kita akan masuk ke sifat persamaan nilai mutlak. Jadi bagaimanakah sifat persamaan nilai mutlak? Kemarin kalau kalian sudah menggunakan definisi 1.1 diperoleh bahwa nilai mutlak AX plus B itu punya dua nilai, di mana nilai mutlak AX plus B itu akan sama dengan C untuk X yang lebih besar atau sama dengan min B per A. Nah, ini diperoleh dengan proses yang kemarin saya sudah coba jelaskan ya. Terus nilai mutlak A X plus B itu akan bernilai negatif. Di sini dikasih negatif, kasih kurung, sama dengan C. C itu adalah hasilnya untuk X yang negatif, X yang kurang dari min B per A. Kemarin juga sudah. Terus sifat yang kedua, untuk C yang kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi nilai mutlak itu kan hasilnya positif, di mana ada kasus yang menyatakan bahwa hasilnya itu negatif, maka dipastikan tidak punya nilai. Kemarin kita juga sudah coba membuktikan ya, seperti itu. Sampai sini insya Allah mudah. Berikutnya grafik ya. Bagaimanakah menggambar grafik nilai mutlak? Oke, jadi di sini dikasih contoh ada nilai mutlak X, terus disuruh menggambarkan. Di sini pertama langkahnya adalah kita pakai definisi dulu bahwa nilai mutlak X itu akan bernilai bilangan itu sendiri untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, dan bernilai negatif dari X untuk X yang kurang dari 0. Terus kemudian gunakan koordinat bantu. Di sini X-nya diambil dari 0 sampai 5. Terus kemudian Y-nya itu adalah hasilnya. Jadi nilai mutlak 0, 0, nilai mutlak 1, 1. Nah, ini adalah pasangan koordinatnya. Kemudian digambarkan di sini, diambil juga dari sumbu X sebelah kiri. Di sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Terus nilai mutlaknya ternyata 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah pasangan koordinatnya, dan setelah digambar bentuknya, gambarnya nanti seperti ini. Jadi dari gambar tersebut diperoleh sifat bahwa grafik fx sama dengan nilai mutlak X tidak pernah di bawah sumbu X. Jadi grafiknya itu selalu di atas sumbu X. Terus untuk X yang lebih besar atau sama dengan 0, untuk X yang positif berarti di sini grafik fx sama dengan nilai mutlak X merupakan grafik fx sama dengan X. Berarti di sini fx sama dengan X. Untuk X yang kurang dari 0 berarti kita ambil yang sumbu X yang negatif, maka fx sama dengan nilai mutlak X merupakan
fx sama dengan negatif x. Jadi ini untuk yang kurang dari 0, ini untuk yang lebih dari 0. Dari grafik insya Allah bisa dipahami ya. Berikutnya, nah jadi kita akan menentukan hubungan antara nilai mutlak x dengan akar dari x kuadrat. Jadi di sini di buku paket ada halamannya, mungkin berbeda dengan punya saya, jadi saya tidak beritahukan halamannya. Kamu bisa lihat, nanti kita akan mengambil kesimpulan tentang hubungan antara akar x kuadrat dan nilai mutlak x. Jadi di sini disajikan x-nya dari negatif 6 sampai 6, terus berapakah x kuadratnya, nanti kita coba mengisi, terus berapakah akar dari x kuadrat, jadi dari atas itu nanti diakarkan, terus nanti berapakah nilai mutlak x, nilai mutlak dari x, terus apakah akar x kuadrat itu sama dengan nilai mutlak x. Jadi gunanya buat apa, Bu? Nah, itu gunanya adalah untuk menyelesaikan. Jadi nanti kita bahas di grup ya. Jadi apakah benar ada hubungan antara x kuadrat dan nilai mutlak x. Jadi nanti kalau sudah disimpulkan, ini saya langsung penyelesaian. Jadi nilai mutlak x nanti akan sama dengan akar x kuadrat. Jadi ini bisa digunakan untuk menyelesaikan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi tidak menggunakan definisi 1.1. Maksudnya bagaimana, Bu? Oke, kita masuk ke contoh. Jadi di sini ada perintah berdasarkan sifat ini, nilai mutlak x sama dengan akar x kuadrat, selesaikan persoalan masalah 1.1. Di sini dikasih contoh nomor 1. Jadi nilai mutlak 2x min 1 sama dengan 7 kemarin sudah diselesaikan dengan menggunakan definisi. Sekarang mencoba menyelesaikan dengan cara sifat yang di sini. Berarti akar 2x min 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Ini difaktorkan, nanti dipindah ruas, terus kemudian dari sini ini dikalikan ya, maaf ini dikalikan. SMP kayaknya pernah, terus ini pindah ruas, nanti setelah bentuknya seperti ini kemudian difaktorkan, nanti ketemu nilainya berapa. Nah, masalahnya di sini penfaktoran juga. Penfaktoran itu adalah materi zaman SMP. Semoga masih ingat ya tentang penfaktoran. Terus yang nomor 2, nah nomor 2 itu yang nomor 5 tadi, nanti kita kerjakan menggunakan cara ini. Oke, ada alternatif penyelesaian dari saya. Jadi dari yang nomor 1 dulu tadi, jadi penjabaran dari ini kuadrat itu berarti saya buat menjadi ada 2, terus kemudian dikalikan depan kali belakang. Saya pikir SMP pernah ya. Terus kemudian pindah ruas, setelah pindah ruas terus kemudian difaktorkan. Nah, mungkin saya fokus ke penfaktoran. Jadi ini zaman SMP juga pernah. Jadi ini cara penfaktoran ala saya. Jadi setelah ketemu seperti ini, saya nyari 2 bilangan, dikalikan min 12 dijumlahkan min 1, dijumlahkan yang tengah, bilangannya adalah 3 sama min 4. Ini nanti saya jelaskan detail di grup ya. Jadi ketemu x-nya 4, x-nya min 3, ini adalah penyelesaian. Kamu bisa cek bahwa dengan cara definisi 1.1 ketemunya juga sama. Nanti lebih mudah pakai cara yang mana, Bu? Silahkan, kamu bisa memilih metode mana yang menurut kamu paling mudah. Ini hanya alternatif saja. Berikutnya untuk soal yang nomor 5. Nah, ini jadi akar 2 nilai mutlak 2x min 1 sama dengan nilai mutlak x plus 3. Berapakah nilai x yang memenuhi? Ini dibuat pakai sifat yang tadi. Jadi dikalikan dulu,
dikalikan, nanti setelah dikalikan kemudian dipindah ruas, setelah dipindah ruas kemudian difaktorkan. Nah, jadi mungkin kalau menggunakan ini problem terbesar itu adalah menfaktorkan ya, karena tidak semua anak bisa menfaktorkan. Jadi kebetulan saya ambil contoh di situ, terus kemudian penfaktorannya di sini bilangan di depan I kuadratnya 3. Jadi ini penfaktorannya memang agak susah. Silakan nanti coba ditulis dan dipahami dulu. Nanti kita bahas di grup penyelesaiannya. Seperti itu ya. Jadi setelah nanti difaktorkan, jadi saya nyari bilangan dikalikan itu min 24 dijumlahkan itu min 10. Bilangannya berapa? Diambil min 12 sama 2. Min 12 kali 2 min 24, min 12 tambah 2 min 10. Jadi masuk ke sini. Jadi karena di sini ada 3, berarti di sini saya tulis 3 sama 3. Nanti ada salah satu yang dibagi dengan 3. Bentuknya nanti ketemunya adalah ini. Terus nanti dienolkan, ketemunya adalah 4 sama min 2/3. Ini adalah penyelesaian. Kalau pakai cara definisi panjang banget, ada di buku paket. Untuk saran untuk mengerjakan soal yang seperti ini memang lebih singkat cara yang seperti ini. Nanti kita coba latihan soal, saya cari untuk yang penfaktorannya lebih mudah. Seperti itu ya. Sekian, terima kasih. Kita bahas lebih lanjut di grup belajar matematika semudah tersenyum, manjada wajada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.